Selamat pagi, Sobat ID Score di seluruh Nusantara. Gimana kabarnya hari ini? Moga-moga dalam keadaan yang sangat luar biasa. Kemudian juga istirahat Anda semalam cukup ya, sehingga pagi ini betul-betul fresh banget untuk memulai aktivitas. Ingat ini weekend, jadi buat Anda Sobat ID Score yang merasa perlu memberikan kontribusi yang sangat positif buat karir Anda, entah itu yang saat ini masih cinta dengan work from office, silakan. Yang masih aktivitas work from home juga silakan. Tapi pesan saya satu, tetap jaga jarak aman Anda bersama dengan orang-orang di sekitar Anda agar penyebaran COVID-19 paling tidak mata rantainya bisa sedikit terputus. Dan menggunakan masker, rajin mencuci tangan, jangan lupa bawa hand sanitizer juga ya untuk memastikan tangan Anda bersih dari kuman dan juga virus ketika Anda memegang sesuatu atau setelahnya. Nah, berbicara masalah pandemi COVID-19, ini masih terus menjadi sebuah permasalahan dan juga topik utama yang begitu besar karena memang disadari atau tidak banyak sekali imbas yang dirasakan. Sisi infrastruktur terkena, manajerial juga terkena, keuangan, ekonomi, bisnis, startup pun terancam. Wah, ini betul-betul punya dampak yang sangat luar biasa ya. Nah, semuanya itu akan mengarah ke satu hal yang namanya cash flow atau aliran keuangan. Cash flow pribadi perlu disiasati dengan Anda punya dana cadangan. Setahu saya, 30% dana cadangan dari gaji pokok Anda itu harus disiapkan setiap bulannya. Nah, kebayang dong berapa banyak tuh hal yang harus Anda upayakan untuk mendapatkan pundi-pundi mengamankan keuangan Anda di era pandemi COVID-19. Tapi gimana dengan perusahaan? Nah, kita akan coba bahas lebih lanjut tentang bagaimanakah mengelola keuangan kala pandemi menghadang. Oke, kita akan bicara lebih jauh tentang bagaimana mengelola keuangan kala pandemi menghadang. Saya sudah bersama dengan seorang yang sebetulnya kalau ketemu dengan beliau ini saya agak malu loh. Jujur, saya lulusan accounting di salah satu universitas di Depok, tapi nggak bergerak di bidang itu. Dan mungkin yang satu ini bekerja dengan passionnya ya, yaitu betul-betul sebagai seorang yang berkutat di bidangnya. Sehingga beliau adalah Head of Finance and Accounting dari ID Store. Yuk kita sapa, ada Mbak Cantik, Mbak Mira Ulandari. Hai, selamat pagi Mbak Mira. Ih, Aduh, ya ampun, akhirnya ya saya bisa ngobrol langsung loh dengan orang yang berkutat dengan dunia keuangan. Gimana, sehat ya pagi hari ini ya? alhamdulillah sehat. Mm-mm. Oke, Mbak Mira, udah berapa lama berkutat dengan bidang pekerjaan ini? Bidang saya gabung di ID Score itu dari Mei 2018. Jadi Mei ini tahun ketiga, iya. tahun ketiga ya. Tapi sebelumnya juga masih fokus dengan dunia keuangan ya? Oh iya, dulu saya dari lulus saya kerja jadi auditor. Ya standar lah lulusan accounting terus lulus jadi auditor Ah, kan. saya juga. Saya lulusan accounting nggak kerja di bidang accounting lah. Oke, Mbak Mira, thank you waktunya pagi hari ini. Mohon maaf ganggu sedikit waktu kerjanya ya. Kita mau sebetulnya kita mau diajarin sih atau berbagi atau sharing ya tentang mengelola keuangan kala pandemi menghadang. Itu tema besar kita pada pagi hari ini. Nah, jadi buat sobat Adiskol yang bergabung yang ingin tahu lebih lanjut tentang how to-nya atau bagaimana sih sebetulnya mengelola keuangan, nanti kita bahas lebih detail ya. Tapi begini Mbak Mira, di awal tadi saya mengatakan pandemi COVID-19 itu merubah banyak hal. Kita mesti bisa agile perusahaan, harus ada satu diferensiasi yang betul-betul itu membedakan sehingga kembali mengattract gitu ya dari para konsumen kah mungkin atau mungkin juga para pecinta produk kita kah dalam tanda petik sehingga tetap ada satu bentuk transaksi yang ujung-ujungnya itu adalah ke cash flow. Mbak, komentar sedikit dong, bagaimana sih sebetulnya secara pribadi Mbak melihat pandemi COVID-19 ini dihubungkan dengan keuangan? Ya itu tahun kemarin ya itu emang benar-benar hal yang mengagetkan kan lagi enak-enak kerja udah ada target mau dikejar tiba-tiba brok gitu WFH full PSBB nggak bisa ngapa-ngapain nggak bisa kemana-mana sementara memang waktu itu kan juga infrastrukturnya beberapa juga belum disesuaikan kan dengan kondisi WFH kan tidak ada yang menduga ini akan terjadi jadi emang kita harus agile harus menyesuaikan gimana caranya Mhm. kerja dari rumah tapi service kepada kalau bahasa di ID Score kita nyebutnya member itu tetap Mhm. tetap apa berjalan dengan baik, invoice harus tetap Oke. jalan, harus tetap bisa Mhm. dikirim segala macam. Jadi memang penyesuaian antara WFO, WFH itu emang harus banyak sekali yang dilakukan. Tapi Mhm. ya untungnya sedikit demi sedikit akhirnya kita sudah terbiasa dengan kondisi ini dan semakin baik ke Mhm. depannya gitu sih.
Jadi ini kan jadi sebuah momentum di mana kita harus bisa membuat sebuah strategi juga gitu ya, entah dari perusahaan yang punya strategi bagus kepada SDM, pengaturan waktunya ya Mbak Mira ya, bahkan bidang keuangan sendiri nih. Nah ini kita akan coba pelan-pelan masuk ke hal ini. Tapi kira-kira ada imbasnya nggak sih sebetulnya Mbak Mira secara overall keseluruhan dari para members itu sendiri? Imbas secara keseluruhan pasti ada, nggak mungkin nggak ada ya. Apalagi di awal-awal kan dengan PSBB yang ketat itu otomatis hampir semua sektor industri itu mengalami penurunan yang tajam gitu. Tapi kemudian kan setelah Lebaran tahun lalu kan mulai dibukakan sedikit, akhirnya kita bisa catch up sedikit lagi, kembali naik lagi apa Ya. namanya revenue-nya, semuanya, cash flow-nya dan cara how to handle the situation kan kita juga udah lebih tahu kan, lebih paham gimana caranya. Terus kita juga lebih prudent, lebih hati-hati juga kalau dalam mengelola keuangan dalam perusahaan, tidak bisa dalam tanda kutip sebebas dulu gitu. Oke, Dulu oke. kan lebih Mbak, soalnya saya mau nanya pribadi nih, udah pernah ya. scoring masalah kecerdasan pribadi nggak? Kecerdasan pribadi saya pernah sih. Kan ada 8 tuh, kecerdasan bahasa, logika, pribadi, intrapersonal, alam, skill, dan segala macamnya. Kalau setahu saya, cerdas logika itu ada bidang-bidang yang sekarang Mbak Mira geluti nih, bidang akuntansi, kemudian juga yang lainnya. Tapi penyampaian bahasa Mbak Mira sangat lugas loh. Pernah scoring nggak kira-kira? Waduh, kalau sampai sedetail itu sih saya nggak pernah sih sebenarnya. Kalau Belum ya? dalam kalau dalam globalnya sih, ya beberapa kali pernah sih dinilai gitu. Tapi untuk lebih detail kayak gitu enggak, Belum karena ya? memang saya selama ini belum pernah ada usulan. Belum ya? Oke, oke. Kan ngobrolnya enak nih pagi hari ini, benar-benar santai gitu loh. Karena saya ketemu banyak orang yang membidangi keuangan, accounting, mereka tuh orangnya saklek, diem, ditanya A, jawabnya A, ditanya B, jawabnya B. Tapi ini beda banget gitu loh. Makanya saya tanyakan hal itu gitu ke Mbak Mira. Oke, Mbak Mira, kita balik ke masalah utama. Manajemen keuangan yang baik ternyata memang totally menjadi sebuah kunci agar operasional perusahaan itu tetap terkelola dengan baik. Nah, bagaimana ID Score melihat hal ini? Sorry, gimana? Diulangi lagi boleh? Manajemen keuangan yang baik itu kan menjadi sebuah kunci agar operasional keuangan dari perusahaan itu bisa terkelola dengan sangat baik. Nah, gimana ID Score melihat hal ini? Oke, manajemen keuangan yang baik ya. Oke, manajemen keuangan yang baik, baik. Jadi kan setiap perusahaan itu punya rencana kan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi otomatis, maaf, iklan. Jadi oh, otomatis manajemen keuangan itu dibuat harus menyesuaikan dengan rencana tersebut kan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, umumnya kalau di perusahaan itu di kuartal 3 sekitar bulan Agustus lah, mereka tuh sudah mengetahui nanti tahun depan mau bikin apa, mau buat apa, revenue harus Oke. berapa yang harus dicapai, terus ada biaya apa aja, mau bikin project apa aja, nah gitu kan. Nah setelah itu hal besar tersebut dari perusahaan itu akan menjadi rencana kerja perusahaan. Nah itu akan menjadi pegangan dalam menentukan apa yang mau dilakukan secara detail ke depannya. Dari situ diturunkan menjadi rencana kerja unit kerja atau divisi, baru dari situ diturunkan lagi menjadi anggaran. Oke. Anggaran di situ lebih detail gitu. Nah, itulah yang jadi pegangan dalam memanage keuangan perusahaan, anggaran itu menurut Oke, saya. berarti itu regularly setiap tahun dari tahun ke tahun sebelum pandemi COVID-19 memang sudah terkonsep seperti itu ya, Mbak Mira ya? Heeh. Nah, tapi dengan hadirnya tamu tak diundang ini nih, yang kadang-kadang bisa merubah semuanya nih. Boleh nggak sedikit kasih kita gambaran dong, kendala apa sih yang totally bisa dirasakan dari mulai pertama kali pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia sampai dengan sekarang? Apa kendala apa yang mungkin bisa di-sharingkan dari ID Score sendiri? Apakah mungkin juga masalah piutang yang tertunda pembayarannya atau ada hal lainnya? Terutama di awal-awal pandemi memang piutang yang tertunda pembayarannya itu kerasa banget, karena kan member kita juga banyak yang bergerak di bidang multi finance atau lembaga keuangan, di mana contohnya multi finance yang gampang deh. Jadi pas pandemi gitu kan orang nggak ada yang beli mobil kan, sampai sampai Iya. akhirnya penjualan multi finance menurun drastis, sampai akhirnya ada insentif dari bebas PPNBM dari negara kan di tahun ini gitu. Jadi untuk mengangkat multi finance itu bisa berjaya lagi gitu. Jadi di awal-awal memang banyak, karena juga banyak member yang struggling dengan keuangannya, karena mereka juga harus mengatur juga keuangannya karena semuanya kaget gitu. Tapi ya Oke. memang itu harus dilaluin, memang dicari caranya sedikit demi sedikit dengan pendekatan
baik profesional maupun sedikit personal. Karena kalau orang Indonesia harus tetap ada sentuhan personal, nggak bisa terlalu Iya, saklek. iya, iya. Jadi ya semakin lama semakin membaik sih itu. Oke, Terutama oh, memang itu. utang dan cash flow memang yang di awal-awal pandemi itu banget banget. Oke, ini pengertian definisi dari profesional dan juga personal itu kayak gimana? Oke, kalau profesional itu di apa namanya debitur kita, member kita nggak bayar, oke kirim surat, surat Oh, reminder, jangan lupa bayar, tagihannya udah segini nih, ada tulisan gitu. Kalau ah, misalnya personal kita, atau kalau di apa di ID Score kita ada account manager, ada relationship manager, mereka yang harus hubungin kan. Pak, ini ada piutangnya masih ada beberapa nih yang belum dibayar. Kira-kira ada apa masalahnya, Pak? Apa ada yang mungkin kita bisa bantu, atau bantu dalam artian mungkin apa namanya reschedule pembayaran atau dicicil kalau memang jumlahnya besar sekali ya kan, ya, masing-masing ya, ada ya. case-nya masing-masing gitu. Gitu. Kalau Berarti itu dari profesional awal. ya udah tagihan, terus didatengin gitu sih, Pak. Oh, pendekatan lebih personal touch ya, lebih secara apa Personal. personal gitu ya. Apakah mungkin itu untuk para member yang memang prioritas saja atau bagaimana kira-kira Mbak Mira? Eh, yang mana yang maksudnya yang mana yang harus Personal. personal touch, yang mana Hmm. agak putus-putus, sorry Mas soalnya. Oke, Gimana? yang personal touch itu memang apakah hanya untuk member yang prioritas saja atau bagaimana? Oh enggak, kita nggak beda-bedain. Jadi memang terutama Oh, kita lihat dari aging schedule-nya. Jadi kalau yang memang agingnya udah lama di atas 90 hmm. hari atau apa, berarti kan memang dia tuh kan dalam tanda kutip bermasalah kan, memang harus ada sesuatu yang harus kita gali lebih dalam. Kenapa gitu, biar kita bisa tahu masalahnya, habis itu kita Oke. tahu masalahnya, habis itu kita bisa cari jalan keluarnya yang win-win solution gitu. Ah, oke, oke, tahan sebentar ya. Ini sebenarnya udah jadi modal pembahasan lagi nih Mbak Mira nih. Ketika saya mau minta penjelasan dari Mbak Mira tentang sekarang banyak yang bermasalah, kemudian piutang juga banyak. Otomatis kan pendapatan dari sebuah perusahaan, mungkin sorry to say ID score itu agak berkurang. Kemudian juga bebannya pun tetap sama atau mungkin juga bertambah gitu ya. Nah, biar dua-duanya tetap terjaga ini, bagaimana Mbak Mira bisa menjelaskannya? Antara pendapatan dan juga beban agar bisa benar-benar terjaga di masa pandemi ini. Iya, jadi kalau di dunia accounting itu ada suatu kalimat klasik, matching cost against revenue. Jadi di mana beban Oke. harus sesuai dengan pendapatan kan, ya. Jadi untuk menyeimbangkan beban dan pendapatan kan tadi kan, atau pendapatan dan beban gitu. Balik Ya, lagi ke ya. anggaran tadi. Kan kita udah ada apa namanya target yang harus dicapai kan, pendapatannya Mm-mm. berapa. Sebenarnya tidak hanya target pendapatannya berapa, tapi cash in-nya berapa. Karena kan Mhm. pendapatan itu sama cash in kan kadang nggak barengan tuh. Jadi pendapatannya Iya, duluan, cash in-nya bisa bulan berikutnya atau 2 bulan berikutnya, tergantung model perusahaannya gimana gitu. iya, iya, iya. Nah, eh, apa itu namanya? Oke, kalau misalnya peningkatan pendapatannya itu tidak sesuai dengan harapan, atau Mhm. mungkin malah mengalami penurunan, otomatis cost-nya kan harus disesuaikan. Dengan Mhm. berhati-hati tentu saja harus efisiensi di Mhm. Mhm. bidang-bidang yang kiranya bisa diefisienkan Oke, gitu. oke. Tentunya kita tidak Mhm. boleh membuat efisiensi atas kewajiban kita terhadap regulator. Bayar Iya, BPJS betul, nggak bisa betul. di-efisien, bayar pajak ya jangan nanti itu kena pidana. Iya, Jadi iya. kita harus efisien, misalnya di pandemi kayak begini kan, nggak bisa kemana-mana ya, otomatis ya nggak ada company out, nggak ada company trip atau outing gitu. Atau misalnya perusahaan mau membuat beberapa project di Mhm. suatu tahun, misalnya tahun ini gitu. Nah, apabila project itu bukan project non core, Mhm. maksudnya apabila project itu project non core, jadi yang Mhm. tidak menyangkut dengan core perusahaan, mungkin bisa Mhm. ditunda, atau yang sebelumnya mau pakai konsultan bisa jadi in house, ya semacam Oh. semacam itu. Atau Heeh, heeh. misalnya kalau dilihat, aduh mungkin mobil perusahaan udah jelek nih, mau ganti gitu, ya Heeh, berhubung heeh. pandemi lagi kemana-mana, ya udah ganti mobilnya belakangan aja gitu, kira-kira sih Oh. gitu. Oke. Berarti sebenarnya banyak yang perlu diadaptasikan ya Mbak Mira ya, sehubungan dengan pandemi Iya. COVID-19 ini sendiri. Oke, Mbak, kalau ketika sebuah perusahaan berdiri, taruhlah ID Score itu berdiri, itu kan sudah mulai banyak tuh pertimbangan-pertimbangan yang notabene itu mereka dikhususkan untuk bisa mendapatkan sebuah kesempurnaan dalam berbisnis atau berusaha gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam pembuatan sebuah perusahaan awalnya, kan otomatis melibatkan perencanaan manajemen keuangan.
Mm, ya kan, mm, akan menjadi berubah, adaptif lagi ketika pandemi COVID-19 ini datang gitu loh. Nah, bagaimana Mbak kira-kira perencanaan ke manajemen keuangan yang baik di masa pandemi itu seperti apa sih? eh, ya itu tadi sebenarnya balik-balik sih rumusan awalnya itu tetap sama, balik lagi sama corporate planningnya itu mau ngapain dia di suatu tahun itu gitu, disesuaikan dengan masa pandemi tentu saja. Oke. Tetap 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 awalnya dari situ corporate planningnya apa, terus diturunin dari rencana Hmm. divisi, rencana divisi, terus disesuaikan, dibuat Oke. anggaran dari situ. Tetap 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 itu di situ. Nah, Oh, eh, nggak jauh-jauh, nggak akan lari-lari dari situ. Nah, tinggal rencana besar oke. perusahaannya mungkin yang akan disesuaikan, misalnya dengan memberikan produk-produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan apa Mhm, namanya member kita di saat pandemi gitu, mhm, atau mhm, develop mhm. produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan, atau dari produk yang ada mungkin bisa dimodify sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan para member gitu. Ini kalau dari ilmu ekonomi, apakah perlu juga melihat pasar yang butuh di luar sana atau gimana? Pasar yang butuh di luar sana, ya tentunya kan kita juga membuat produk harus sesuai dengan kebutuhan pasar kan, pasarnya misalnya Betul. apa, misalnya Mhm. misalnya kalau multi finance tentu saja kita harus ngelihat pasar otomotifnya gimana kan, kalau kita Otomotif. misalnya mau ngeluarin Mhm. scoring yang Heeh. atau kita mau mengeluarkan produk yang bersifat market profile, itu kayak market research atau enggak Oke. bisnis research, kita kan Nah, juga harus tahu mhm, kebutuhan member kita, misalnya bergerak di bidang apa, misalnya multi finance dia mungkin banyaknya mhm. mobil ya, industri Iya. mobil yang kita research gitu misalnya gitu, karena kita Oke. juga tidak hanya scoring, kita juga ada research, ada market profile seperti itu. Oke, baiklah. Nah, Sobat Ediscore yang baru bergabung, silakan yang mau nanya-nanya, mau interaksi, mungkin ada part of member dari Ediscore, boleh loh. Di kolom chat sudah kami siapkan, Anda silakan bertanya saja. Mau tanya apapun tentang keuangan, monggo. Ini mumpung ada Mbak Mira Wulandari selaku Head of Finance and Accounting dari Ediscore. Jadi Anda mau tanya apapun silakan di kolom chat ya. Oke, Mbak Mira, kita balik lagi nih. Kalau kita di awal kan kita sepakat kita ngasih sebuah judul besar tentang bagaimana strategi mengelola keuangan kala pandemi menghadang. Memang banyak perusahaan-perusahaan yang tidak hanya Ediscore saja yang mereka tuh melakukan manuver-manuver gitu ya. Bahkan ada beberapa yang udah nggak tahan lagi sehingga ambruk. Dan thanks God banget, puji syukurnya, Ediscore sampai dengan sekarang masih ada gitu loh. Sehingga ini jadi Alhamdulillah. kenapa? Sorry. Ya alhamdulillah. Iya, alhamdulillah Alhamdulillah banget masih gitu ada, masih ada. masih beroperasi Berarti kan dengan tim baik, dengan behind normal. the gun-nya itu kan kuat gitu ya, atau tim behind the gun-nya itu kuat gitu loh untuk bisa membuat sebuah strategi. Cara untuk mengelolanya bagaimana, Mbak? Termasuk satu di antaranya, saya sempat tadi menyinggung tentang masalah piutang nih. Ada invoice, lain-lain. Nah, ini memanage-nya gimana nih agar ya tetap ada walaupun mungkin tipis-tipis lah ya yang bisa mungkin melunasi atau membayar. Ini dapurnya agak sedikit dibuka, ini fakta yang harus kita sampaikan, Mbak Mira. Oke, jadi yang pertama dulu ya, manage keuangan ya. Kalau manage keuangan kan tadi balik-balik dari awalnya itu ada anggaran. Jadi anggaran udah dibuat ya Oke, kita harus disiplin sama anggaran itu kan. Jadi oke, baik kuncinya revenue itu ya, apalagi cost. disiplin sama anggaran Iya, ya. disiplin itu. Terus terutama cost, karena kalau revenue kan itu kan di luar kuasa kita kan. Nggak tahu kita nanti dapat revenue berapa walaupun kita berusaha semaksimum mungkin, tapi yang di bawah kontrol kita itu kan biaya, cost itu kan di bawah kontrol kita, Iya, jadi kita iya. tahu kan biaya mana yang bisa dikeluarin, biaya mana yang bisa ditunda, biaya mana yang nggak boleh ditunda, itu benar-benar, jadi kita harus 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 disiplin benar-benar, dan kita juga harus mastiin bahwa segala revenue kita itu bisa jadi uang gitu, jangan cuma revenue-nya bagus tapi habis itu nggak bisa jadi duit, sama aja bohong gitu. Nah habis itu ya yang jelas kita harus menghindari melakukan hal-hal yang nggak ada di anggaran atau yang tidak ada di rencana kerja perusahaan, karena mungkin dampaknya tidak terasa sekarang tapi bisa berapa bulan lagi kerasa gitu, karena kan kita Oke. melakukan kan mungkin kalau kita nggak terlalu strict kan, oh ya begini aja nggak masalah kan, cuma selisihnya dikit gitu, tapi ternyata di akhir periode atau di beberapa bulan kemudian itu, wah itu jadi masalah gitu, jadi itu sebaiknya dihindari, jangan jangan dilakukan gitu. Nah Eh, kemudian eh, untuk ya ini silakan Mbak. Sorry agak terputus tadi. Silakan. ya kemudian untuk yang piutang ya, bagaimana mengelola piutang ya, kira-kira seperti itu kan. Iya, iya. Mhm. Iya, yang pertama jangan terlambat invoice. Mau duit jadi harus rajin bikin invoice. Betul emang. Jangan jangan terlambat itu bikin invoice. Apalagi di beberapa member atau di beberapa debitur, mungkin sobat ID Score juga
mungkin beberapa ada yang sama seperti kami, ada beberapa pihak debitur yang punya tanggal-tanggal tertentu untuk penerimaan invoice. Jadi kalau lewat tanggal, misalnya perusahaan A dia cuma bisa terima invoice sampai tanggal 10 agar bisa diproses di bulan itu. Kalau lewat tanggal 10 berarti masuk bulan depan gitu. Itu juga kita harus paham gitu Iya, iya, iya. tanggal-tanggalnya gitu. Mungkin jangan terlambat gitu kalau kita mau mereka bayar tepat waktu. Yang kedua, pastikan invoice itu nyampe. Itu sepele banget tapi penting di hari gini. Karena karena hari gini kan kita nggak tahu juga kan siapa yang lagi WFA, WFO di sebelah sana kan. Jadinya kadang invoice-nya itu udah nyampe di kantornya gitu. Tapi misalnya bank gitu, yang satu gedung itu isinya dia semua gitu. Tuh invoice diem aja gitu di mailing room, nggak nyampe ke penerima yang seharusnya. Jadi itu ya lama juga kan akhirnya dibayarnya. Jadi itu sepele tapi penting. Pastikan Iya. invoice itu nyampe dengan benar dan tepat gitu. Nah setelah itu udah sampai ke mereka, habis itu kita harus monitoring rutin pembayaran tentu saja kan. Dan selain monitoring pembayaran kan, Sobat ID Score juga pastikan yang bergerak di bidang keuangan juga pasti punya yang namanya daftar umur piutang, daftar piutang, list piutang seperti itu kan. Nah, nah itu kita mesti lihat, kita mesti monitoring gitu. Yang mana yang pembayarannya udah oke sih, ya udah gitu. Tapi yang mana yang pembayarannya kira-kira terlambat, kenapa terlambat? Kita harus cari tahu kenapa dia terlambat. Apakah karena mereka kesulitan keuangan, apa yang tadi itu misalnya yang remeh-temeh itu invoice-nya mereka belum terima, atau ada dispute tentang nilainya, atau ada yang mesti direkonsiliasi, ya tergantung macam-macamnya. Nah setelah itu ketahuan apa penyebabnya, baru kita seandainya memang itu nggak ada masalah, jadi kita tahu gitu gimana follow up-nya. Selain itu kita juga tentunya menyediakan kemudahan ya buat para member kita, buat para debitur kita untuk membayar. Jadi untuk memudahkan itu kita buatkan virtual account itu juga sangat membantu sekali buat mereka membayar, dan kita juga gampang nge-trace-nya. Oh iya sih ya, sekarang mau nggak mau nggak bisa menghindari digitalisasi ya Mbak Mira ya. Mbak, anyway sudah ada berapa orang tim Mbak yang ada di finance accountingnya ID Score? Termasuk saya ada 3. Cuma 3? Termasuk saya 3 orang, iya. Oke, name it siapa? Mbak Mira satu, terus? Satu staff saya untuk accounting, satu staff saya untuk tax dan finance. Udah bertiga. Gimana bisa maksimal dengan bertiga gitu mengatasi sebuah permasalahan yang berhubungan dengan kelolaan keuangan? Ya kan kita kan kerja juga, kan kita kan teamwork kan, nggak cuma dengan kita bertiga aja, tapi juga dengan divisi lain, teman-teman dari divisi lain, terutama untuk urusan kita dengan operasional, dengan marketing, sales, dengan account manager gitu, untuk support sistemnya dengan teman-teman IT, untuk hubungan korporasi, kalau misalnya kita ada corporate action dengan Polsek gitu, jadi semuanya. Oh, Jadi jadi semuanya. sebenarnya 3 aja udah cukup ya untuk membuat gurita-gurita yang lainnya ya gitu ya dengan tim sekitarnya ya. Heboh banget ya berita. Enggak lah, kita cukup simpel. Iya, iya. Makanya saya kaget 3 orang tapi bisa ngatasin semuanya dan it works gitu. Dan ini yang kadang-kadang butuh satu kesabaran juga ya Mbak Mira ya untuk bisa men-treat para member, belum lagi mereka yang AEO, aduh belum belum ini belum itu segala macamnya. Ada batas waktu berapa ya kira-kira toleransi yang diberikan sama Ediscore untuk para member mungkin lunasi piutangnya atau segala macamnya? Sebenarnya ini saya bukan ini mungkin saya dalam tanda kutip koreksi sedikit, untuk tingkat kesabaran menghadapi para member itu kredit terbesarnya tetap di para account manager dan relationship manager, itu udah paling top. Itu tetap kredit terbesarnya di mereka. Oke, 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 oke. Walaupun tugasnya tetap ada di finance ya sebetulnya ya. Ya, tapi tetap kredit terbesarnya ada di mereka karena mereka yang lebih paham Ya, ya. bagaimana member itu bagaimana di dalamnya gitu. Jadi kita Oke. benar-benar berterima kasih dapat support dari mereka. Untuk yang perlu diperhatikan itu ini sebenarnya umum di banyak perusahaan ya. Jadi kalau misalnya udah ada nilai piutang itu masuk bracket yang di atas 90 hari itu udah lampu kuning gitu. Jadi harus Hmm. harus awas untuk ini. Dan yang kedua kita juga harus apa namanya aware sama berita-berita di sekeliling kita gitu. Berita-berita sekeliling kita. Jadi misalnya kita punya member tiba-tiba ada berita gitu, oh dia sedang kesulitan keuangan atau dia mulai stop beroperasi. Nah kita tuh
harus bersiaga sama berita-berita seperti itu juga gitu. Jadi nggak cuma lihat di internal aja, tapi kita juga harus aware sama berita eksternal. Jangan Oh, sampai nanti saya pikir, kebablasan tiba-tiba tiba-tiba dia ah, udah tutup, kita masih ada piutangnya banyak gitu. Jangan sampai. saya pikir hanya trading loh yang terdampak dengan news. Ternyata ID Squad juga harus harus ini ya sensitif ya melihat perkembangan berita di luar sana ya. Ini banyak banyak bidang usahanya kan, ada yang koperasi, ada yang multi finance, ada bank, ada Iya, iya, iya. apa namanya pegadaian misalnya seperti itu, Mhm. ada Oke. fintech gitu kan. Mbak Mira, kalau memenuhi kewajiban yang itu tempo di tengah kondisi yang nggak pasti ini, itu gimana caranya? Memenuhi kewajiban yang mau jatuh tempo di, oke. Jadi ini balik lagi, pokoknya jangan bosan ya Mas, balik lagi anggaran tadi. Jadi karena anggaran itu tiap bulannya itu udah ketahuan mau dapat revenue berapa, yang mau dikeluarin apa, terus perkiraan cash flow-nya dalam setahun itu kan ketahuan juga. Jadi Iya. apa namanya dalam setahun itu ketahuan gitu mau cash in-nya kapan, habis itu Mhm. cost-nya itu kapan. Mhm. Kadang yang tadi saya bilang kan pendapatan dan pendapatan tidak sejalan dengan cash in, cost juga kadang tidak sejalan dengan cash in dalam artian ada yang non cash biaya seperti depresiasi, ada yang misalnya biayanya sudah diakuin tapi karena vendornya memberi tempo jadi dia bayarnya bisa lebih mundur gitu. Mhm. Nah dari Mhm. situ Mhm. kan kita udah dapat gambaran tuh setahun tuh gimana gimana gimana. Ya jadi kita harus mastiin timing timing cash in-nya itu harus pas gitu dengan nanti kapan kita mau bayar, kapan kita mau bayar, kapan kita mau bayar gitu. Berarti Nah semuanya selain akan mengarah pada anggaran ya. Idealnya seperti itu ya, Mbak Mira ya. jadi kalau misalnya itu udah bikinnya benar, ke belakangnya lebih enak gitu. Jadi lebih baik kita bikinnya agak ribet di depannya, lebih cerewet di depannya, tapi belakang lebih enak daripada agak di depannya longgar tapi di belakangnya susah. Nah selain Boleh bongkar sedikit dong dapurnya? Kalau biasanya mungkin loh, mungkin 100% anggaran full. Masa pandemi berapa? ya tergantung situasi ya. Kadang kita Ayo. juga kan, kadang kita juga bikin stress test kan, stress Ah, test. Stress test itu jadi stress test itu jadi seandainya revenue itu minimum banget gitu, sementara kita tetap ada apa namanya biaya-biaya yang harus dibayar, biaya-biaya fix kan kayak gaji itu kan fix kan. mhm. Sewa gedung itu kan fix kan nggak bisa diapa-apain. Nah gitu kita juga bikin stress test apa namanya bikin stress test sampai berapa lama gitu misalnya revenue seminimum mungkin kita bisa bertahan itu. Selama Mhm. ini sih pengalaman saya selama kita bisa masih jauh di atas stress udah masih aman. Oke, berarti revenue masih tetap gede ya, ID score ya. Iya, alhamdulillah. Udah harus optimis ini juga masih bulan Mei Mei Mei. Mancing Masih terus, ada ngomongnya 7 bulan. mancing terus hari ini. Oke, Mbak Mira, kita ke pertanyaan ini. Oh ya, kami kami ajak Anda yang mau ngobrol, mau nanya langsung ke Mbak Mira juga boleh nih di kolom chat ya. Yang pertama ini ada Suciati Cut 92, kendala atau tantangan yang paling besar dalam sorry. Oke. Kendala atau tantangan yang paling besar dalam mengelola keuangan di masa pandemi itu apa ya, Mbak ya? Oke. Kendala manage cash flow pasti. Manage cash flow. Back to anggaran lagi pasti. Cash flow ya. Pokoknya kalau lagi dulu aja zaman dulu sebelum pandemi aja kredonya cash is king apalagi hari gini. Nah, cash is Cash King is king Kong gitu udah ya. udah cash is king Dan- kalau cash is god. No. Cash is, cash is king. Oke, kalau kita melihat tadi cash is the king, apa namanya? Ini kan berarti kan jadi beban banget gitu ya buat internal ya. Mungkin ini agak sedikit masuk karena internalnya sendiri. Apakah mungkin ada target-target yang mungkin dikurangi atau justru ditambah Mbak secara keuangan? Tadi kan Mbak Mira mengatakan tim di bawahnya tuh banyak gitu ya. Jadi nggak cuma terbebankan dengan keuangan saja atau finance and accounting saja, tapi ada tim IT, tim segala macam yang mereka bekerja dalam sebuah perusahaan ini. Pembagiannya itu sebenarnya seperti apa sih Mbak agar ada satu bentuk kesamaan yang intinya tuh kewajiban juga oke, pendapatan juga dapat, tetap terjaga dan juga stabil. Nah, bagaimana cara solusinya, Mbak? Ini balik pokoknya semua balik lagi sama rencana Anggaran lagi. perusahaan. Balik lagi Oke. pokoknya situ-situ lagi. Jadi kalau rencana perusahaan udah jelas. Ah, Jadi masing-masing itu udah tahu, masing-masing divisi udah tahu tugas dan kewajiban ah, mereka ah. apa, tanggung jawab mereka apa. Jadi Oke, dari oke. situ pun sudah tersinkron dari awal gitu. Jadi mereka sudah paham gitu masing-masing
masing-masing apa kontribusinya yang bisa membuat perusahaan ini bisa terus berjalan dengan maju dengan baik-baik aja, semua kewajiban yang harus dilakukan perusahaannya bisa terpenuhi baik kepada member, kepada regulator, kepada stakeholders yang lain, kepada pemegang saham semuanya, dan maupun Aha, apa yang nanti akan kita dapat dari member, aha, dari revenue kita bisa dapat hasilnya gitu. aha. Jadi ya balik lagi ke situ dari manajemennya, how to manage-nya, dari Oh, rencana itu gitu. terus bagaimana kita memanage-nya. Ini yang kadang-kadang cukup membingungkan juga gitu ya kalau misalnya kita bicara masalah keuangan, ya memang dari top to bottomnya itu ya anggaran-anggaran juga ya Mbak Mira ya. Memang seolah-olah kayak keuangan, kayak semuanya itu ada di keuangan itu, tapi kan secara tidak langsung semua orang yang ada di semua orang, semua divisi, semua pihak yang ada di perusahaan itu kan memberikan kontribusinya lain-lain walaupun walaupun Mm-mm. nggak terlihat jelas gitu, walaupun tidak ada efeknya langsung gitu ke keuangan. Misalnya internal audit gitu. Internal audit kan Aha. dia dalam secara langsung, secara operasional dia kan nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak ngapa-ngapain itu nggak ada hubungan langsung kan sama keuangan kan. Tapi kan dia kan Mm-mm. memeriksa kita semuanya. Dari memeriksa itu kan dia bisa tahu kan ini ada yang salah di sini, ada yang tidak efisien misalnya di project A gitu katakanlah, Mm-mm. di omong kosong ada misalnya divisi IT bikin suatu project A katakanlah gitu. Nanti Mm-mm. internal audit kan akan mengecekkan kalau dia lihat ada inefisiensi atau sekiranya ada Mm-mm. yang miss misalnya. Itu Mm-mm. kan juga pada ujung-ujungnya balik-balik lagi kan itu akan bisa memberikan insight atas efisiensi yang bisa dilakukan, ujung-ujungnya kan juga berdampak kepada keuangan gitu Mm-mm. gitu. Misalnya atau enggak misalnya yang enggak ada kontribusi langsungnya lagi misalnya GRC. GRC itu kan dia kan lebih berkutat pada policy, prosedur apa segala macam gitu kan. Tidak ada hubungannya langsung gitu, tapi sekiranya misalnya sebelumnya saya punya siklus piutang tidak terlalu bagus misalnya. Itu kan Mm-mm. kami pernah mereview dari awal itu dari awalnya dari datanya itu hendak dikirim ke member, terus prosesnya dari data yang dikirim ke member, apakah member menolak apa enggak, terus habis itu untuk invoicing berapa lama, itu pernah direview semuanya oleh GRC dan kemudian bisa dikeluarkan suatu prosedur yang ternyata bisa mempermudah, bisa membuat lebih efisien gitu. Pada ujung-ujungnya kan ujung-ujungnya ke keuangan juga gitu. Jadi Ya, ya. aliran dana masuknya jadi lebih cepat, lebih proses invoicingnya lebih cepat gitu sih. Jadi memang Mm-mm. semuanya punya kontribusinya masing-masing dan Iya, semuanya iya. sudah paham. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya tidak hanya dibebankan kepada bagian finance dan juga accounting saja, bagaimana kontribusi yang lain gitu, Mbak. Ternyata semua saling menopang ya sebetulnya, ya. Di Iya, Ediscorp juga menopang seperti itu, walaupun ya? memang kelihatannya tidak ada efek langsungnya gitu. Nah, iya, iya. Oh, tapi jangan kesinggung nih buat teman-teman JLC dan juga yang lainnya nih. Ntar dikasih komen kayak gini, "Ah, ini dibilang gue nggak kerja, gue kerja." Kayak gitu. Oh, Berkontribusi, tapi kan ya, kalau berkontribusi langsung itu kan sebenarnya kalau kayak finance itu kan juga sebagai back office support itu kan kontribusinya kan secara secara umum kan juga dibilang tidak langsung kan karena divisi support kan. Kalau yang frontliner gitu, apalagi kalau perusahaan IT base kayak gini, IT itu kan yang langsung gitu kan, karena mereka frontliner istilahnya kan. ah, Kalau ah, ah. kalau 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 kayak finance, internal audit Iya. atau HR itu kan support kan, jadi memang dari belakang. Jangan kesinggung ya tim HR yang dengerin hari ini ya. Oke, kita balik ke hal yang sedikit teknis nih. Bisa nggak Mbak Mira selaku part of manajemen ID Score itu menjabarkan tentang sebuah likuiditas yang betul-betul terjaga, yang cukup di masa pandemi ini? Gimana sih tipsnya agar bisa tetap menjaga likuiditas itu sendiri? eh, Tetap menjaga likuiditas, kunci utamanya pertama tidak boleh kalah cash flow ya, dalam artian harus duit yang masuk lebih besar dari duit yang keluar. Lagi ya. Itu itu sebenarnya tidak boleh kalah cash flow. Balik lagi tadi gimana biar biar nggak kalah cash flow kan berarti duit yang masuk harus banyak. Gimana duit masuknya harus banyak, tadi invoicingnya harus benar. Habis invoicingnya benar apa harus uang apa cash in-nya itu harus masuknya sesuai sesuai waktu, harus pas gitu waktunya. Kalau terlambat ya udah bisa kalah Oke. karena misalnya vendor vendor minta dibayar hari ini tapi duit masuknya baru bulan depan, ya susah juga, nama kita, reputasi reputasi kita kan akan jelek kan di mata Iya, para iya. vendor gitu. Ah, ah, Nah, ah. itu sih. Terus kalau untuk likuiditas ya dana cadangan tetap harus ada, jangan lupa jangan dihabisin semuanya buat belanja.
Nah, itu dia. Eh, sama sih sebenarnya kalau kayak personal juga jangan lupa menabung. Kalau kalau untuk menjamin likuiditas atau dana cadangan ya tentunya harus investasi. Perusahaan harus ada investasi atau tabungan lah. Yang klasik yang klasik berkibar sepanjang masa tentu saja deposito, tapi deposito makin lama bunganya makin menyedihkan. Turun. Jadi Benar. turun terus jauh lagi dari tahun kemarin ya kita harus mulai melihat investasi lain gitu misalnya reksadana atau mungkin surat berharga tergantung risk appetite masing-masing perusahaan gitu sih. Mhm. Eh, by the way, ID Score investasinya di mana, Mbak? Standar aja. Iya ya. Kita juga perusahaan yang terhitung masih baru kan berdirinya Mhm. 2014 ya ya kan baru 6 Mhm. tahun ya. Jadi Mhm. memang ya untuk investasi kita masih standar aja dan karena kami juga masih banyak kami juga masih perlu investasi yang dalam bentuk capex karena kan kami IT based company jadi memang untuk Mhm. capex untuk IT-nya harus harus kuat banget gitu. Oke, nggak berhasil saya bongkar ya investasinya ID Score di mana aja. Tapi nanti lah ya. Mbak, kalau kondisi keuangan dari sebuah perusahaan, ini secara overall yang terjadi di ID Score ya, itu udah terlanjur terdampak. Misalnya kayak over budget, kasnya udah mulai berkurang, eh, banyak deh masalah-masalah keuangan lainnya karena pandemi COVID-19. Cara ngatasinnya bagaimana? Apakah memang tetap harus melihat anggaran lagi, atau ada satu bentuk plan A dan plan B-nya yang sudah disiapkan dari ID Score, atau Ya bagaimana? biasanya kalau kalau membuat anggaran sih biasanya memang udah dibikinnya yang bagus emang ada tiga ya, yang moderate, optimis sama pesimis gitu. Jadi kita udah tahu gitu kalau misalnya sampai sampai ada kejadian yang di luar dugaan kita punya backup plan gitu, masih ada yang pesimisnya gitu kan. Atau misalnya anggaran yang kita launching adalah yang optimis ya masih ada yang moderate, masih ada 2 layer di bawahnya. Kalau yang moderate berarti ya masih ada 1 layer di bawahnya. Tapi seandainya pun itu pun sudah misalnya ada force major yang kita sampai ya sama sekali nggak tahu lah tiba-tiba ada terjadi kan nggak tahu juga ya. Nah ya apa boleh buat itu harus di review ulang semuanya total semua aspek keuangannya di review lagi dianalisa semuanya habis itu semua proyeknya juga dilihat semua apakah bahasanya tuh otobos kan. Kalau project Oke. on time on budget on schedule apakah sudah memenuhi kaidah-kaidah itu gitu ya terus kalau udah ketemu akar masalahnya ya udah di bisa dicari apa langkah-langkah perbaikannya kalau perlu revisi anggaran lagi, revisi rencana Oke. kerja lagi ya boleh buat. Oh, perlu Heeh. revisi anggaran juga ya berarti ya? Kenapa? Perlu revisi Rev- anggaran juga berarti? ya pernah pernah juga revisi anggaran ya kalau kayak tahun kemarin pandemi pasti revisi anggaran nggak mungkin nggak kan kita juga Ah, nggak bisa bertahan dengan rencana semula iya, kan oke, misalnya kita benar-benar. Tapi rencananya 1.000, tiba-tiba apa PSBB 2 bulan ya nggak bakal dapet 1.000 gitu kan. nggak kok, perpanjangannya cuma 2 minggu kok, tenang aja. Iya, Mbak, iya. Kalau sekarang ya masih 2 minggu kan, tapi kan sudah hampir kayak business as usual sebelum pandemi kalau kalau ya, secara apa namanya operasional gitu. Tapi yang waktu iya. tahun kemarin itu kan benar-benar kita 1 bulan nggak WFH full kan. Jadi Curhat nih benar-benar kayaknya nih. benar. Kenapa? Kayaknya curhat nih, sedih kekecewaannya tergambar gitu ya. Mbak, sedikit dong mau ngelihat dapurnya keuangan dari ID Score walaupun tipis-tipis aja ya. Over budgetnya ID Score itu di bidang apa aja sih? Boleh tahu nggak kira-kira? Jadi Over pembelajaran juga budget, nih buat perusahaan. over Pernah nggak budget over budget? hampir nggak, over budget Sorry? hampir nggak ada. Over Oh, budget hampir iya. nggak ada. Hampir nggak ada. Iya, Oh, kenapa nih? nggak Gimana? boleh. Kenapa nih? Tidak ada over budget, hampir tidak ada. Jadi kalau misalnya ada suatu, ya memang tidak bisa dipungkiri ya tidak bisa dipungkiri bahwa kadang suatu hal ada yang lebih yang over budget karena misalnya harga dari vendor berubah atau tiba-tiba Iya. requirement misalnya ada suatu project A pertama requirement segini tapi seiring dengan berjalan waktu ganti tahun misalnya apalagi yang terkait IT kan mereka apa namanya jalannya cepat sekali kan. Jadi misalnya tahun lalu misalnya sesuatu program misalnya masih pakai versi 2 gitu. Tahun ini udah jadi versi 3 gitu kan otomatis harganya juga akan berubah kan. Nah, Berubah. kalau misalnya ada over budget seperti itu atau misalnya ada perubahan harga itu harus dicarikan dari mata anggaran lain kan mata anggaran lain ada yang savings tuh jadi subsidi. Jadi overall Oh, tidak budget gitu. iya, Secara iya, iya. Kenapa? corporate Ah, tapi ah, ah. untuk
suatu mata anggaran itu untuk project itu atau untuk kebutuhan itu ya over budget. Tapi karena ada yang lain yang saving, jadi bisa ketutup gitu. Tapi ya nggak banyak Oke, banyak. tapi idealnya pengaturannya seperti itu gitu ya, kalau udah ada gejala-gejala over budget ya. Iya. Jadi memang Ah, memang harus memang kalau di ID Score itu kan ada procurement-nya. Jadi memang procurement-nya harus fight dulu untuk meet the budget. Tapi kalau memang ah, kita meet the budget dengan alasan apapun yang misalnya tadi itu ganti tahun ganti harga, mm, tiba-tiba requirement bertambah lebih 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 detail atau apa gitu ya, harus mm, mencari mata anggaran yang mung- yang savings atau enggak mungkin tahun itu mm, tidak dipakai karena ditunda proyeknya atau mm. apapun alasan. Jadi Oke. overall Ini itu boleh sebenarnya di penasaran support. lebih dalam lagi karena Mbak Suciati ini menanyakan bagaimana cara mengantisipasi over budget itu sendiri, Mbak. Nah, lo gimana caranya ngatasin over budget? Mengantisipasi. Jadi kan anggaran itu kan berangkat dari rencana kerja divisi. Mm-mm. Yang tadi sebelumnya ada rencana kerja divisi itu kan berangkat dari rencana kerja perusahaan. Jadi rencana kerja divisi. Jadi setiap kepala divisi atau kepala bagian atau kepala unit kerja itu kan mereka sendiri yang sebenarnya membuat anggaran itu. Jadi mereka sudah aware sama sama harganya gitu. Jadi Oke. masing-masing user itu sebenarnya sudah aware bahwa Mm, saya mau bisa bikin kue bolu gitu. Kue bolu saya tuh anggarannya tuh 1.000 gitu. Jadi saya emang harus harus komit di angka 1.000 gitu. Kalau sampai melebihi 1.000 itu alasannya apa? Harus ada alasan yang kuat, nggak bisa cuma semata-mata oh iya soalnya kemarin saya nanya sama dia harganya 1.000, sekarang dia harganya udah naik 1.200. Memang kalau dia harganya naik udah hidup berakhir gitu, dalam artian nggak ada yang lain gitu kan, jadi kan harus cari yang lain gitu, harus cari vendor yang lain maksudnya gitu. Jadi oke. untuk pengantisipasinya kembali ke usernya dulu, pertama kali mereka harus komit sama anggarannya. Kalau Ah, memang mereka tidak komit atau tidak bisa menemukannya, habis itu kan mm, apa namanya beralih ke keuangan kan, gimana kita mm, menyiasatinya agar secara corporate itu tetap masuk gitu. Kalau memang tidak oh, dapat dihindari ya, mm, gitu. Tapi kalau masih menurut keuangan itu masih bisa dihindari, misalnya tadi contoh gampangnya, oh tanya mm, kemarin kalau kue bolu sama si Vendora harganya 1.000, sekarang si Vendora jadi 1.200, ya pasti saya akan bilang ya udah lu cari aja vendor yang lain dulu dong, cari dulu yang lain, gimana mm, perbandingan harganya. Atau mungkin cari misalnya awalnya mau beli misalnya server dengan merek A gitu. mm, Nah, mm. merek A itu ternyata harganya udah naik gitu. Carilah server lain yang memang kualitasnya sama, setara tapi harganya lebih murah kan ada gitu. Oke, Jadi oke, itu oke. antara Oh, keuangan dan iya ya. procurement lah yang akan memfasilitasi gitu. Oke, berarti ini kan butuh step-step lanjutan berikutnya ya. Kalau misalnya ketika server A misalnya itu harganya udah naik, harus ada survei lagi, harus harus mencari lagi, cari tahu lagi sehingga ketemu anggaran ya, sorry, budget yang sesuai dengan anggaran perusahaan. Begitu Mbak Iya, analoginya ya. iya. Iya, ya, Oke. dan itu kalau di Discord dia yang memfasilitasi selain usernya itu lebih ke procurement sih. Oh, Kalau jangan keuangan jangan kalau bilang nggak ada kontribusi kalau lagi ya. keuangan memberikan insight sama karena kami bukan procurement. Keuangan memberikan insight aja. Jadi eh, apa namanya? Apa yang kira-kira bisa dilakukan yang bisa ditindaklanjuti oleh Oke, teman-teman oke. gitu. Oke, terakhir saya mau menyinggung masalah fraud atau kecurangan. Ini pernah terjadi nggak kira-kira di Discord selama pandemi COVID-19 ini? Oh, tidak pernah, dari awal tidak pernah. Sama sekali. Tidak pernah. Dari Sama pihak sekali member tidak pun ada. tidak. Kenapa? Dari member? Dari pihak member pun tidak pernah ada ya fraud Enggak atau ada kecurangan. kalau fraud kan, ya karena itu kan jadi kuncinya untuk fraud itu kan memang suatu perusahaan harus mempunyai policy dan SOP kan, standard operating procedure. Mm-mm. Jadi itu memang dua hal yang sangat penting untuk meminimalisir dan Mm. mencegah terjadinya kesalahan atau fraud. Selain itu kan kita juga ada Mm. internal audit, ada three line defense. Jadi Ya, ya. semua hal itu selalu ada cek dan recheck. Dan selain itu Oke. jangan lupa ini sekarang diaudit oleh OJK. Jadi tidak boleh. Pasti diawasi oleh OJK. Ya. Tapi Oke, Mbak. auditornya banyak gitu. Selain auditor, auditor juga auditor financial yang biasa, eksternal auditor Mm-mm. untuk Mm-mm. keuangan. Ada ISO juga udah 9.000 satu kemarin, dan kami juga Oh, udah oh,
27.000 untuk Mm-mm. IT. Mm-mm. Itu juga setiap tahun kan, apa namanya, setiap tahun diulang auditnya untuk sertifikasinya, untuk renewal Oke. sertifikasinya. Ah, Itu jadi ada internal audit, mm. ada ISO 9001, 27001, external audit, OJK, auditornya ada 5 paling tidak. Oke. Probabilitas Jadi untuk terjadinya sesuatu minim no banget gitu problem. ya. Kenapa? No problem. Oke, baik. No Satu problem. pertanyaan terakhir ini yang masuk sebentar ini dari Sorry, kalau Sinta boleh Dewi. tambahin, memang kuncinya. Sorry, Mas, kalau boleh saya tambahin, memang kuncinya adalah SOP dan policy gitu, karena itu memang penting untuk Mm-mm. pegangan, untuk berpedoman dalam melakukan kegiatan operasional sehari-hari. Nah, terus kalau misalnya udah bikin SOP, ada policy, ya jangan dianggurin doang gitu, harus harus Mm-mm. rajin-rajin ngecek apakah ada update standar, misal standar akuntansi atau update regulasi, regulasi Ah, OJK atau regulasi pajak atau mm. apapun gitu, review lagi kalau memang ada yang harus di apa namanya diupdate, ya diupdate gitu. Bisa Mm-mm. mungkin setiap 2 tahun bisa update policy dan SOP, karena juga perusahaan kan berkembang. Yang Ah, sebelumnya karyawannya waktu saya masuk cuma 40, sekarang udah hampir 70, otomatis cara bekerja itu SOP-nya kan harus diperbaiki. Jadi itu tetap iya, harus iya. diupdate, nggak bisa udah bikin terus habis itu taruh di lemari. Oke. Itu job desk siapa kalau boleh tahu? Kenapa? Job Sorry? desk siapa? Bisa terus Oh, ya. cari tahu di update. Oh, masing-masing divisi Oh, bertanggung masing-masing. jawab masing-masing, dan Oke. kalau ada yang terkait dengan divisi lain harus dikoordinasikan Oke, tetap ada gitu. kontribusi ya berarti ya. Ya, kontribusi. Tidak ada yang Oke, divisi. satu pertanyaan terakhir dari Sinta Dewi. Apakah ada accounting treatment yang dirubah Bu ketika masa pandemi ini? Apakah ada accounting treatment yang diubah? Accounting treatment yang diubah baiklah, kalau accounting treatment itu perlakuan kita terhadap accounting, tentu saja dulu sebelumnya semuanya dikerjakan dari kantor, sekarang ada WFA, WFO. Jadi dengan bantuan IT kita bisa meminta bahwa bahwa apa namanya kita Mhm. bisa mengakses data itu dari rumah ya, karena kan data Mhm. data keuangan itu kan sebenarnya bersifat rahasia, tidak boleh diakses dari luar kantor sebenarnya. Tapi karena ini Mhm. sudah dibuatkan jalur yang security-nya aman, jadi kita bisa mengakses dari rumah. Selain itu, kalau accounting treatment tentunya balik kepada standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Selama kita mengikuti standar accounting yang berlaku di Indonesia, ya udah safe gitu. Accounting Mhm. treatment lainnya mungkin kalau accountingnya tidak terlalu, tapi untuk finance-nya iya. Karena untuk cara pembayaran kita tentunya harus menyesuaikan dengan cara kerja yang WFO, WFA, WFO, WFA gitu. Misalnya kalau dulu untuk pembayaran invoice-nya harus asli, benar-benar asli, tapi karena Mhm. kendala dari vendor mereka juga WFA, WFO gitu, ya untuk Mhm. pembayaran kita bisa menerima invoice-nya scan gitu sih. Lebih ke Oh, finance-nya, bukan ke iya, accounting iya. treatment-nya. Karena kalau accounting treatment kita pegangannya di SAK, standar akuntansi keuangan, itu Mhm. yang Mhm. berlaku di Indonesia, kita ngikutin mereka gitu. Jadi content Oh, treatment disesuaikan dengan itu gitu. oke. Berarti accounting treatment itu sesuaikan ya jawabannya itu ya. Terima kasih Mbak Sinta Dewi. Bu, kita waktunya sebenarnya udah lewat nih. Saya berikan dispensa 2 menit deh. Ambil sebuah konklusi yang itu betul-betul bisa menjadi sebuah insight buat para member yang bergabung hari ini. Udah banyak banget yang bergabung, termasuk buat saya pribadi gitu ya untuk bisa mengelola keuangan. Apa kira-kira hal yang perlu diperhatikan sebagai sebuah konklusi agar pengelolaan keuangan di masa penuh tantangan dalam sebuah perusahaan itu betul-betul bisa maksimal. Nah, apa yang mau disampaikan? Ya, kalau mengelola keuangan itu balik lagi di rencana. Pertama, perencanaannya itu harus benar, harus matang, harus ku tahu yang ku mau, bukan ku tidak tahu apa yang ku mau. Itu habis itu dari situ rencananya jadi, habis itu berapa anggaran yang diperlukan, detailingnya bagaimana. Setelah itu jadi anggaran itu jadi dengan apa namanya facingnya juga benar, dalam artian kalau kita bikin anggaran setahun, kita harus tahu bulan Q1 first quarter mau apa, second quarter, third quarter, fourth quarter mau apa gitu. Dan itu yang benar-benar jadiin pegangan, dan kita harus yakin sama itu. Habis itu, setelah itu kita harus disiplin menjalankan semuanya gitu. Jika ada ketidaksesuaian, kita harus cari tahu apa penyebabnya, cari akar masalahnya, baru habis itu bisa follow up bagaimana memperbaikinya gitu. Dan kalau ada sesuatu yang di luar rencana, kita harus bisa
mencari gantinya di tempat lain. Misalnya yang kata tadi saya contohkan, kalau misalnya ada sesuatu hal yang over budget, kita harus cari bisa ambil lagi dari mana lagi untuk menutup yang over budget gitu. Dan kalau Oke. memang keadaan memburuk, jangan lupa efisiensi. Tidak enak tapi apa boleh buat. Tidak enak tapi apa boleh buat, tapi ya dipilihlah dengan bijaksana yang tidak mengganggu rencana kita secara besarnya, yang mungkin yang bersifatnya non rutin atau yang mungkin bersifat kosmetik, Mhm. ya itu yang bisa diefisiensikan gitu. Oke, tapi nggak pernah over budget kan ya? Kenapa? Nggak Sorry? pernah over budget kan ya? Enggak. Bu Mira, Enggak, thank you karena ya. ya kuncinya kalau ada sesuatu yang over budget, pasti ada sesuatu yang savings, jadi bisa di net off Iya, gitu. Jadi oke. Plan B sudah ada. Kalau pada terjadi sesuatu. ujungnya yang dilihat adalah korporasi secara corporate secara keseluruhan, ya gitu. Itu Oke, yang baik, dilihat. baik. Bu Mira, thank you banget pagi hari ini. Saya hampir minta waktu Ya, Anda 1 jam, tapi terima kasih banyak. Selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Semoga perbincangan santai hari ini itu banyak sekali memberikan insight buat siapapun yang mendengarkan pagi hari ini. Sobat Ediskor yang bergabung sama-sama, di terima kasih kesempatan Mas. kami. Mohon maaf kalau jika ada kurang-kurang, salah-salah kata atau kata-kata yang tidak jelas atau apapun dari saya. Terima kasih Bahasanya banyak luar biasa. Mas. Kalau di rating nomor Kenapa? 1 nih berarti. Cerdas bahasanya luar biasa ya. Oke, jangan lupa juga nantikan perjumpaan kita di Bincang Santai dengan narasumber yang lebih kompeten lagi di bidangnya masing-masing nanti di 2 minggu ke depan ya. Siapakah yang dihadirkan sebagai sosok pembicara menemani saya Bincang Santai di iDiscord. Anda bisa coba cari tahu informasinya di seluruh sosial media iDiscord. Yang pertama ada di Instagram iDiscord.id. Itu Anda bisa follow, kemudian juga di Facebooknya, di Pevindo Credit Bureau, Twitternya @id__ind, kemudian juga LinkedIn-nya di id__ Pevindo Biro Kredit, dan YouTube-nya di id__ Indonesia. Terima kasih Mbak Mira waktunya, selamat melanjutkan Terima aktivitas. Dan untuk kasih. seluruh Selamat Sobat pagi. id__ terima kasih, kami doakan sehat walafiat semuanya, mampu melakukan aktivitas sampai dengan tuntas di hari ini, dan bisa kembali berkumpul bersama keluarga untuk menikmati quality dan juga quantity time Anda. Saya Darul Adam, pamit undur diri, selamat melanjutkan aktivitas, sampai jumpa.